Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Syukur kita kepada Allah, di hari ini kita masih diberikan kelimpahan nikmat serta berbegitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bisa menjadi kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Salawat bersalam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita buka perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Bismillah. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah harta dan permasalahannya. Membahas terminologi harta dalam pandangan Islam, kedudukan dan fungsi harta, metode memperoleh dan manfaatkan harta, kepemilikan harta, serta klasifikasi harta dalam fikih muamalah. Definisi harta yang pertama kita bahas. Secara etimologi, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berasal dari kata mala yamilu milan. Mala yamilu milan, yang mempunyai arti condong, cenderung atau miring. Kenapa seperti itu? Karena manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Maka kan disebutkan, yang kita pahami konsep dasar fitrah manusia itu disebutkan dalam surah Al-Imran itu gitu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa, kan begitu kan? Disebutkan beberapa yang membuat fitrah manusia itu condong kepada sesuatu, kepada pasangan hidup, kepada harta benda, kepada sawah, anak-anak gitu kepemilikan. Kemudian apa lagi? Al-malu juga diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Jadi itu pengertian harta, pengertian harta secara etimologi. Kemudian di dalam kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzur diterangkan bahwa kata malun berasal dari kata kerja. Awalun muallitun tamalun malatun. Jadi malun didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Segala sesuatu yang dimiliki. Berkata Sibawaihi, salah satu pujangga di antara bentuk imalah dalam ulama dalam bidang lughah, bahasa cendekiawan, di antara bentuk imalah yang asing dalam bahasa Arab itu ialah mal, yang bentuk jamaknya amwal. Dalam Mukhtar Al-Qamus, kata al-mal berarti apa saja yang dimiliki. Apa saja yang dimiliki. Kata tamawallata, tamawallata berarti harta kamu banyak karena orang lain. Kata multahu berarti kamu memberikan uang pada seseorang. Maka secara pengertian saja kalimat malun dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Tapi yang jelas adalah kepemilikan, membuat kita condong kepada dirinya. Secara terminologi pengertian al-mal menurut ulama Hanifiyah, ma yamilu ilahi taba'ul insan wa yamkuna idkharahu ila al-waqtil hajati aw kullu ma yamkinu haizatihi wa ihrazahi wa yanfa'i bihi adati. Artinya segala yang diinginkan oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan. Itu. Jadi segala yang diinginkan oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan. Jadi simpanan harta tersebut, mal. Maka menurut jumhur ulama, al-malu harta kullu ma lahu qimatu yalzumu mutalafiha bidomanahu, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Makanya kenapa
dalam ya mungkin sudah kita singgung kemarin, ada maqasidus syariah, ya maksud ditegakkannya, dituntutnya ataupun dilakukannya hukum syariah itu kan ada 5 hal. Pertama, hifzul nafs, menjaga diri. Kedua, hifzul mal, menjaga harta. Yang ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat, hifzul aqal, menjaga pikiran atau menjaga akal. Yang terakhir, hifzuddin, menjaga agama. Nah, maka ketika harta itu ya harus dijaga gitu ya. Harta itu harus dijaga. Tapi yang disampaikan oleh ya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika kita memiliki harta, maka kitalah yang akan menjaga harta tersebut. Nah, tetapi ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itulah yang akan memelihara kita dan menjaga kita. Nah, ya, jadi memang harus ya orang yang memiliki harta itu harus orang yang benar-benar ya berilmu dan bisa mengamalkannya dengan baik. Ya. Itu dia. Next kita lihat slide selanjutnya. Ya, menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Maka menurut definisi ini, harta memiliki 2 unsur, yaitu harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. Nah, ya, tuh. Kemarin sempat heboh ya di Eropa atau Amerika itu ada seseorang yang ya itulah karena mungkin ya wallahu alam apa yang terjadi latar belakangnya, tapi dia mengklaim bahwasanya dialah yang memiliki bulan, bahkan ada sertifikatnya katanya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas yaitu ya ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan tidak dapat dikatakan sebagai harta ketika harta itu digolongkan yang tak dapat dikuasai, kan begitu. Kemudian dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, itu harta menurut kalangan ulama Hanafi. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi tidak dapat disebut harta atau bermanfaat. Tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti 1 biji gandum, setetes air, segenggam tanah dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan kecuali kalau disatukan dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi misalnya 1 butir beras gitu ya. Bagaimana cara menilainya gitu ya. Jadi belum bisa dikatakan ya harta karena kepemilikannya itu kan maklum di tengah masyarakat, ya masyhur ataupun sudah terkenal di masyarakat, itu hitungannya seperti beras itu kan per kilo atau per on gitu ya. Kalau sebutir gimana gitu. Nah, jadi belum disebut sebagai harta dalam definisi Islam. Ya, definisi harta tersebut. Maka salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah atau jumhur ulama, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Jadi ketika memberikan kemanfaatan sesuatu itu maka dianggap sebagai harta, sebagai pendapat dari jumhur ulama. Oke. Maka disebutkan ini jadi perbedaan esensi harta antara ulama Hanafiyah dan jumhur. Kita lihat di sini ya. Satu, bagi jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi, namun juga nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya secara fisik, tapi ada manfaat di balik itu. Nah, ya, ada manfaat kemanfaatan. Kemudian, adapun menurut ulama mazhab Hanafi, harta hanya menyangkut materi, dia hanya benda. Hanya benda. Sedangkan manfaat termasuk dalam pengertian hak milik. Nah, itu ya pengertian harta menurut jumhur ulama dan menurut Imam Hanafiyah. Menurut Hanafiyah. Next, selanjutnya kedudukan harta. Ya, dalam Islam harta salah satu dari 5 kebutuhan pokok ad-daruriyah al-khamsah.
yang wajib dijaga yang saya sebutkan tadi ya. Ya, ada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga ad-daruriyatul al-hamsa, ini adalah yaitu maqasidus syariah tadi. Kemudian harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 26. Nah, udah jelas itu ya. Ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-26 tersebut bahwasannya mata'ud dunya, perhiasan dunia atau zina dunia, kan begitu. Harta sebagai cobaan fitnah, surah At-Taghabun ayat 15. Karena banyak juga orang yang ya terlalu memiliki harta yang banyak menjadi, maaf cakap, malah menjadi ujian gitu, menjadi fitnah. Nah, ada orang yang dianggap kenapa kok hartanya banyak ya, padahal ya bisa menjadi fitnah gitu. Apa karena mungkin nggak pernah kerja, nggak ada apa, katanya melihara tuyul, lain auzubillah min zalik gitu ya. Ada yang menganggap seperti itu, tapi ya harta itu bisa menjadi cobaan bagi kita, ya, menjadi fitnah kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Kemudian harta dalam Islam bisa sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan. Quran surah Al-Imran ayat 14 tadi yang kita bacakan di awal tadi, ya, fungsi harta tadi, kedudukan harta dalam Islam, ya. Kemudian harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 262 dan surah At-Taubah ayat 21. Kemudian harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan manfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka dalam harta kan sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana jenis bendanya, kemudian bagaimana dia dialokasikan. Itu harta yang luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, panjang gitu ya, yang harus kita lakukan. Kemudian harta sebagai amanah, titipan dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Pemilik mutlak terhadap harta dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkannya. Nah, jadi kita pahami di sini adalah ya harta itu di depan Allah. Kalau Allah mengambil sebentar saja gitu, hilangkah, terbakarkah, ya, dicurikah, kan begitu, atau berpindah tangankah? Maka kita harus pahami bahwasanya harta hanya titipan gitu. Sekejap saja bisa Allah ambil. Maka manfaatkan dengan baik harta tersebut untuk kita beribadah kepada Allah. Ini ya, Rasulullah pernah bersabda, seseorang pada hari akhirat nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Itu ini pesan Rasul kepada kita. Usianya untuk apa dihabiskan, ya, usianya untuk apa dihabiskan. Kemudian jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan. Jadi dari 4 hal ini, kalau usia ditanya kemana habisnya gitu, kemana usia yang diberikan alokasi waktu oleh Allah itu kemana habisnya. Kemudian kalau jasmaninya untuk apa dipergunakan, apakah untuk dakwah, apakah hanya untuk kesenangan semata, kan begitu. Ya. Tapi kalau harta, dari mana mendapatkannya dan kemana menghabiskannya, itu dari mana mendapatkannya dan kemana nanti akan dipergunakan alokasinya itu karena harta itu agak sedikit banyak ya pertanggungjawabannya dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya fungsi harta ya. Pertama, menyempurnakan pelaksanaan ibadah khas mahdoh seperti bekal untuk haji, zakat dan sebagainya ya. Kan disebutkan itu ya. Haji itu ya bahwasannya harus istata'ah. Istata'ah itu ya kemampuan dia, tidak hanya fisik, karena melaksanakan haji itu kan ya harus selain ibadah fisik ya juga ibadah yang memang memantapkan hati kita gitu, fisik dan batin harus kuat gitu. Ya membuat sekarang kenapa disebut fungsi harta itu menyempurnakan pelaksanaan ibadah mahdoh ya, bekal untuk haji ya. Sekarang saja kita lihat untuk berangkat haji saja lebih 30 juta gitu ya. Bahkan yang luar biasanya kita harus menunggu bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh tahun gitu untuk berangkat haji. Ya. Istata'ah itu kan kemampuan
ya ilmunya, kemampuan, ya memberikan bekal bagi orang yang ditinggalkan gitu ya. Karena nggak otomatis ketika dia sudah bisa mampu membayarkan haji itu, Rasul melarang gitu ya. Ketika dia mampu ada seorang yang berangkat berangkat dari Yaman ketika Rasulullah melaksanakan haji, ya kemudian ditanya, apakah yang kau lakukan, yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tidak ada ya Rasulullah. Ya Rasul diam. Kemudian ternyata pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab masih teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian bertanya ketika pelaksanaan ibadah haji, ya Umar mengatakan, jumpa lagi dengan orang yang berluar dari kota Mekah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu gitu ketika engkau berangkat haji? Ya tidak ada gitu. Maka Umar ya sempat merasa marah, menegur gitu ya. Ketika kita haji harus istata'ah itu ya, tidak hanya kita kemampuan finansial untuk berangkat haji, tapi yang kita tinggalkan ya nggak makan, nggak minum, terlantar, itu nggak boleh, tidak boleh. Maka kemudian zakat, ya jelas ya, zakat itu kan harus mengeluarkan harta ya. Zakat itu kan harus melakukan harta. Masih ingat ya di semester 2 mata kuliah ibadah dalam surah At-Taubah kan Allah menyatakan itu, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ya, ambillah sebagian dari harta mereka, ya tuzakkihim, ya untuk ya membersihkan. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Mensucikan dan membersihkan. Mensucikan dan membersihkan. Oke, kemudian yang kedua, fungsi harta apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran. Nah, ini jelas ya. Ya, kefakiran, miskinan itu ya maksudnya, cenderung kepada kekafiran. Tapi bukan berarti orang yang miskin itu lebih ya karena secara ekonominya belum mapan. Ini Rasul sudah mengingatkan gitu ya. Terkadang ya dengan ya iming-iming harta benda atau maaf cakap lah ya, sekota Indomie imannya tergadai gitu. Makanya kenapa Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Maksudnya apa? Berusaha dulu, berusaha. Yadul a'la khairun min yadis sufla gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, karena kita masih memberikan harta tersebut. Itu ya. Jadi ya Rasulullah sudah mengarang gitu, jangan sampai kita menjadi orang yang fakir. Ya bisa jadi mungkin secara ekonomi ada orang yang mungkin ya tidak terlalu mapan gitu ya, tetapi imannya kuat. Tetapi kalau seandainya kalau bisa gitu ya, seimbang. Ini wanti-wanti dari Rasulullah ya, karena kefakiran itu ya mungkin khawatir bisa mendekatkan kepada kekafiran. Karena Rasulullah pun di akhir hayatnya ya kita lihat tidak ada harta warisnya gitu ya, ditinggalkan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ya hanya baju perang gitu ya, baju perang dan beberapa pakaian Rasul. Kemudian yang ketiga, meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi ya. Surah An-Nisa ayat 9 itu sudah jelas ya. Kenapa? Maksudnya ini poin ketiga ini apa? Ya harta warisan gitu ya. Ya, karena harta warisan itu kan akan beralih dari si mewaris kepada mewaris gitu. Ya, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya gitu. Maka menghidupi generasi ke generasi. Nah, itu dia dipahami ya. Kemudian yang keempat, menyelaraskan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Ini disampaikan, laisa bi khairikum min man taraka ad-dunya li akhiratihi wal akhiratu lid dunya hatta yusiba jami'an fa inna ad-dunya balighul ila al-akhirah. Rahul Bukhari. Ya. Bukanlah yang terbaik di antara kalian adalah yang dia meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia kemudian dia menuju kepada akhirat. Atau sebaliknya, orang yang sangat menginginkan akhirat sampai ia
meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Seimbang gitu. Urusan dunia kita lakukan juga, urusan akhirat pun tetap kita laksanakan dengan baik. Keseimbangan itu ya, atau dalam bahasa kita dengar namanya tawazun ya. Tawazun. Keseimbangan itu ya harus ada antara dunia dan akhirat gitu. Kita lihat beberapa sahabat yang terkenal itu kan seperti Abdurrahman bin Auf itu ya, orang kaya kan begitu, bahkan hartanya itu banyak ia sedekahkan untuk perjuangan Islam. Bahkan ini menjadi konsep yang luar biasanya. Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah ya, ketika ia sebelum masuk Islam sudah kaya, kemudian ia karena hidayah Allah masuk Islam, tapi ia disuruh pilih ya ketika ia harus berhijrah ke Madinah. Kalau engkau ingin selamat, kata orang-orang kafir Quraisy, tinggalkan hartamu, pergilah engkau ke Madinah dengan pakaian yang melekat pada dirimu. Dan karena keimanan yang kuat dan kokoh, ya udah, dia hanya pakaiannya saja, tinggalkan hartanya, karena dia sudah mencari ridho Allah dan juga ridho Rasul. Ya, akhirnya apa? Ya, ketika sampai di Madinah, ya, kemudian disandingkan ya. Ya, karena kan kita paham dalam sejarah orang-orang yang berhijrah itu disebut dengan muhajirin, dan yang menerima membantu umat Islam di kota Madinah namanya Ansor. Disandingkan, dipersaudarakan dengan orang yang termasuk kaya lah di kota Madinah. Ya. Maka itu ketika ia berusaha kan begitu dalam kehidupannya, maka Allah akan jamin gitu. Jadi tidak boleh kita tinggalkan dunia kita ketika akhirat kita itu kita abaikan gitu. Harus seimbang ya, tapi bukan menjadi dunia itu menjadi barometer utama kita, tidak. Ya, tidak. Oke, selanjutnya mengembangkan dan menegakkan ilmu pengetahuan. Ya, mengembangkan dan menegakkan ilmu pengetahuan. Dengan harta kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian memutar dan menggerakkan peran-peran kehidupan dengan adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan. Ya, simbiosis mutualisme. Orang kaya itu nggak mungkin dibilang kaya kalau nggak ada orang miskin. Ya, kan benar itu kan? Orang kaya nggak akan dibilang orang kaya kalau nggak ada orang miskin, dan orang miskin nggak akan dibilang miskin kalau tidak ada orang kaya. Karena kita paham betul Allah menciptakan ini berpasang-pasangan. Itu. Ya, maka dengan ada orang kaya dan orang miskin, maka berputarlah harta tersebut. Kemudian menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan dan keperluan, sehingga menciptakan barter dan pertukaran barang melalui harta. Oke, ya, jadi ini konsep ekonomi ya. Ketika kita butuh barang, maka ya kita harus memberikan sesuatu gitu, baik itu bisa fulus atau nukut gitu, atau dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa. Itu dia. Ya. Kemudian sarana distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Sudah jelas ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-7 itu disebutkan Allah. Ya, jadi jangan sampai harta itu hanya ada di orang kaya saja gitu, tidak ada. Makanya kenapa zakat ya, kalau di semester 2 kemarin kita fungsi zakat itu ya kan itu gitu ya. Supaya kita bisa membantu menolong orang lain. Ya. Kemudian dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan tetapi sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. Ini pondasi dasar itu ya. Pondasi dasar. Jangan sampai kita malah tertutup dibutakan dengan harta benda gitu. Itu makanya kenapa dalam silabus yang disampaikan oleh Majelis Dikti ya, pimpinan pusat Muhammadiyah, disebutkan harta itu harus dimasukkan gitu, karena menjadi konsep jangan sampai kita menjadi orang yang materialistik. Jangan sampai materialistik ya, atau matre gitu ya. Boleh kita berusaha gitu, tapi jangan terlalu ke harta. Kemudian pemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kemaslahatan pribadi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain, fungsi sosial ya. Jadi ketika ada orang yang datang butuh bantuan kita, ya kita beri gitu ya.
kita beri. Oke. Selanjutnya memperoleh harta. Ini bagaimana cara memperoleh harta? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya dengan cara yang halal dan baik. Halalan thayyibah, ya, halalan thayyibah. Ya, sudah halal dan baik lagi, kan begitu. Kemudian setelah berusaha sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berdoa kepadanya. Ya, kenapa? Karena kenapa kita harus berdoa terhadap harta? Karena khawatir harta itu bisa menjerumuskan kita kepada neraka gitu. Nah, ya. Selanjutnya Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya kan begitu. Secara umum ada dua bentuk cara memperoleh harta. Pertama, memperoleh harta secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuknya adalah menghidupkan atau menggarap tanah mati, lahan kosong, atau disebut kalau usul fikih namanya ihyatul mawat. Ihyatul mawat itu membuka tanah baru yang memang tanpa ada dikuasai oleh seorang pun gitu. Nah, jadi itu kan salah satunya memperoleh harta secara langsung. Misalnya kita ke bukit, ke gunung, ya memang bukit dan gunung itu yang memang belum ada diklaim ya, atau tanah gitu ya, sawah, atau kita yang memang sama sekali tidak pernah dimiliki orang gitu. Kita buka, kita usahakan, kita manfaatkan. Maka menghidupkan tanah yang mati itu. Ya, tanah yang maksud tanah mati itu tanah yang tidak terpelihara gitu. Ya, yang belum menjadi milik siapapun, disebut ihyaul mawat, kan begitu. Man ahyahu ardo maitahu fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan ardo, ini bumi ya, atau tanah ya tanah yang mati atau tanah maksudnya yang tidak bermilikan, maka itu bagi dia gitu. Ini konsep dasar dalam muamalah. Salah satu konsep dasar dalam muamalah. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seorang melalui transaksi. Jelas ya. Untuk ini terbagi dua, ada ijbari dan ikhtiari. Ya, Bapak ulang, ada ijbari, ada ikhtiari. Bentuk ijbari adalah peralihan harta yang berlangsung dengan sendirinya tanpa perencanaan atau penolakan seperti warisan. Ya, dia berpindah sendiri harta ini. Berpindah sendiri. Contohnya apa? Warisan. Ya, kita kan nggak minta bahwasannya harta itu atau warisan itu berpindah kepada kita. Makanya kan ada saat nanti kita akan bahas bab sendiri tentang masalah mawaris. Harta itu berpindah kepada kita ya karena memang sang yang pewarisnya itu sudah meninggal gitu, dan kita sebagai ahli waris harus menerimanya. Itu berpindahnya itu tanpa perencanaan ya. Kalau direncanakan ya namanya bukan waris ya, namanya bukan warisan. Nah, itu dia. Sedangkan ikhtiari ya, yang kedua tadi ya. Sedangkan ikhtiari adalah peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, melainkan atas kehendak tertentu seperti hibah dan jual beli. Yang jelas ya ada transaksi. Saya mau beli peci harganya sekian. Kan kita ada transaksi gitu. Kita memang niat mau membelinya gitu. Ya, niat mau membelinya. Nah, jadi itu ya bentuk harta. Bentuk harta itu ada dua, ada ijbari dan ikhtiari. Kemudian metode memperoleh harta, menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun. Nah, kemudian perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, hadiah, wasiat, warisan. Ya, syuf'ah ini hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain. Jadi syuf'ah ini ketika mereka punya seperti perkumpulan gitu ya, ke harta tersebut dijual gitu pada orang lain. Atau iqtah, pemberian dari pemerintah, iqtah. Kemudian hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, ya bagian amil, nafkah istri, anak dan orang tua. Ya itu kan metode memperoleh harta, yang mendapatkan hartanya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara yang dilarang dalam Islam dalam memperoleh harta itu, atau metode apa yang dilarang dalam Islam ketika mencari harta? Kita lihat. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang sifatnya melupakan mati. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Jangan sampai kita bermegah-megahan, ya sampai bermegah-megahan itu ya melupakan kita kepada
ya mati gitu, kubur. Nah, itu dilarang. Makanya ketika kita berusaha, bekerja, apapun profesi kita, ya ingat bahwasannya ya harta yang kita miliki itu jangan sampai melalaikan kita bermegah-megahan. Nah, ya. Kemudian melupakan zikrullah, mengingat Allah. Ya, kemudian melupakan sholat dan zakat. Tidak boleh ya. Udah kaya tapi maaf cakap buat zakat pun tak mau, zakat mal pun tak mau, padahal dia tahu hukumnya. Nah, itu nanti kan di akhirat banyak kita lihat, dengan dalam Al-Quran disebutkan dan juga di dalam riwayat Nabi juga dalam hadis, ya kan disebutkan itu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ataupun sedekah, itu hartanya itu akan dikalungkan ke lehernya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, moga kita terjauhlah dari orang yang kikir, kedekut, apalagi bakhil ya dalam kehidupan, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja ya. Jadi itu dilarang. Yang kedua, dilarang menempuh usaha yang haram. Sudah jelas ya, seperti melalui kegiatan riba, perjudian atau maisir, jual beli barang yang haram, mencuri, merampok. Wah, jelas itu nggak boleh ya. Curang dalam takaran dan timbangan ya. Wailul lil mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, kan begitu sampai ayat ke-6 itu penjelasan Allah tegur orang yang ya berdagang itu dengan kecurangan ya. Itu walaupun itu kisahnya itu kan diambil dari kisah Nabi Shu'aib ya alaihissalam, penduduk Madian. Kemudian melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap menyuap ya, ini sudah jelas ya. Sudah jelas dilarang dalam menempuh usaha seperti ini, memperoleh hartanya. Dan yang ketiga, cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Apa itu? Yaitu memperoleh harta dengan cara-cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan. Ya, karena dalam jual beli kan ada istilahnya antara minkum, harus ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Yang bertentangan dengan prinsip sukarela, seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran dan timbangan, dan sebagainya. Ya, kemudian apalagi dilarang? Kemudian memperoleh hartanya dengan cara yang justru mendatangkan mudarat atau keburukan dalam kehidupan masyarakat. Ya, seperti contoh ya, jual beli ganja, perjudian, minuman keras, prostitusi dan sebagainya. Atau bahkan memperoleh harta dengan jalan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong menolong, seperti riba. Ya, seperti riba. Meminta balas jasa tidak seimbang dengan jasa yang diberikan. Nanti kita akan bahas khusus tentang bab riba ini insyaallah. Ketika diizinkan oleh Allah, insyaallah kita akan sampaikan pembahasan tentang riba. Ya, meminta balas jasa tidak seimbang dengan jasa yang diberikan, itu nggak boleh. Juga menjual barang dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Monopoli atau dalam konsep Islam itu namanya ihtikar ya. Ihtikar, penipuan, tadlis dan sebagainya. Nah, ini metode yang dilarang dalam Islam, memperoleh harta tersebut. Walaupun sekarang ada cakap di masyarakat, ada yang mengatakan gini, dapatkan yang haram aja sulit ya, apalagi yang halal. Nah, itu dia konsepnya salah gitu ya. Harus usaha memang ya, harus usaha. Jangan sampai maaf cakap kita memberikan sesuatu yang memang yang tidak benar dalam Islam itu kepada ya keluarga kita gitu. Itu makanya kita usahakan cari yang halal memang. Oke, next slide selanjutnya, pemanfaatan harta. Ya, kita lihat yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Hal yang perlu dijauhi adalah israf atau tabzir. Israf itu berlebih-lebihan, kemudian tabzir ini sama, mubazir. Israf itu berlebihan, yaitu mempergunakan harta melebihi ukuran yang patut. Tabzir atau boros yaitu menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Nah, ya. Dan yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah. Ada dua kewajiban kita sebagai manusia ya dalam berkaitan dengan harta, yaitu pertama, kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang kepada Allah seperti zakat dan nazar. Nah, kalau kita mau bernazar misalnya, kalau aku sehat gitu ya, maka aku akan berinfak, bersedekah, maka harus dibayar gitu. Kemudian serta kewajiban materi untuk nafkah keluarga.
Jadi itu ya. Kemudian pemanfaatan harta yang ketiga adalah dimanfaatkan bagi kepentingan sosial seperti infak. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan usahanya. Sesuai dengan usahanya. Kemudian sehingga perlu ada pendistribusian melalui infak. Ya. Kemudian penggunaan harta dalam Islam tidak boleh terlalu kikir. Jelas ya, tidak boleh terlalu kikir, namun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi sedang-sedang aja, jangan terlalu kikir kita dan juga jangan terlalu boros. Ya. Jadi apalagi ketika memang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu kan harus kita kejar gitu. Kita kejar. Karena harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, itulah harta abadi kita nanti akan menemani kita. Nah, sudah saya kepengen konsepnya. Kalau kita meninggal, ya harta yang ada kita udah nggak sama kita lagi, nanti urusannya sama ahli waris gitu. Nah, kan begitu. Ya. Kemudian pemanfaatan harta yang dilarang adalah untuk tujuan negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang atau menyakiti orang lain. Menjauhkan orang dari melaksanakan perintah dan ajaran agama. Larangan mencampur adukkan yang halal dan yang batil. Nah, maka kita akan lihat pembagian jenis harta. Ulama fikih membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum. Berikut ini adalah klasifikasi harta dan implikasi hukumnya dalam tujuan fikih muamalah. Ada yang pertama namanya jenisnya mutakawim dan ghair mutakawim. Ada harta dari jenis, ada namanya misil dan harta qimmi. Ada nama harta namanya istihlak dan isti'mal. Ada harta disebut golongan mangkul dan ghair mangkul. Ada harta ain dan dain. Ada harta mamluk, mubah dan mahjur. Kemudian ada harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kemudian harta pokok dan hasil. Serta ada harta yang dibagikan kelompok dalam khas dan am. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama namanya harta mutakawim dan harta ghair mutakawim. Apa itu? Ya, berdasarkan kebolehan memanfaatkannya. Harta terbagi dua. Jadi mutakawim dan ghair mutakawim itu dilihat dari kebolehan memanfaatkan harta tersebut. Yang pertama, mari kita simak. Harta mutakawim, semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya halal untuk dimanfaatkan. Nah, ya, jadi harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan mempergunakannya halal dimanfaatkannya dengan baik. Nah, mutakawim. Tapi harta ghair mutakawim, harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, dan cara penggunaannya. Ya, maaf cakap ya. Seperti babi, ya, seperti B2, barang yang diperoleh dengan mencuri, atau uang yang disumbangkan untuk membangun rumah prostitusi. Ya kan tidak, ya jelas tidak dibolehkan itu dalam Islam. Nah, ya. Kemudian implikasi hukum, tidak dibolehkannya umat Islam menjadikan harta ghairu mutakawim sebagai objek transaksi. Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi apabila mereka merusak atau melenyapkan harta ghairu mutakawim. Ini masih ikhtilaf ulama gitu ya. Ikhtilaf ulama, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kemudian faedah pembagian, kenapa harus dibagikan harta itu kepada harta mutakawim dan ghairu mutakawim? Ya. Sah dan tidaknya akad. Harta mutakawim sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas muamalah seperti hibah, pinjam meminjam dan lain-lain. Sedangkan harta ghairu mutakawim tidak sah dijadikan akad dalam bermuamalah. Contoh penjualan khamar, B2 dan sejenisnya yang diharamkan apabila dilakukan oleh umat Islam, maka hukumnya adalah batal. Karena itu sudah jelas ya. Kalau sudah dilarang oleh Allah, maka dia termasuk yang haram. Al-aslu fin nahi fa huwa tahrim. Ya. Asal dari larangan itu maka ia haram. Itu konsep apa namanya? Prinsip ya dari muamalah. Ya. Adapun pembelian sesuatu dengan barang-barang yang haram adalah fasid, rusak. Demikianlah pendapat yang dimulakan oleh ulama Hanafi. Kemudian tanggung jawab ketika rusak dari jenis harta mutakawim dan ghairu mutakawim.
Jika seseorang berusaha harta mutakawim, ya, harta yang memperolehnya, kemudian mendapatkannya, kemudian dimanfaatkannya itu secara halal, maka ia bertanggung jawab untuk menggantinya ketika terjadi kerusakan. Akan tetapi jika ia merusak harta ghairu mutakawim, ya lagi-lagi ya, ini ikhtilaf ulama, ia tidak bertanggung jawab. Nah, dia tidak bertanggung jawab. Cuma jangan nanti berpikiran ketika jumpa ya jumpa dengan B2, ya dibunuh saja gitu. Kan dia punya milik orang lain gitu. Nah, jadi tidak langsung serta-merta kita berpandangan yang terlalu ekstrim gitu ya. Nah, lihat efeknya ke depannya kan begitu. Kalau memang tidak mengganggu kita, ya ngapain kita ganggu gitu. Ya. Menurut ulama Hanafiyah, dalam hal merusak ghairu mutakawim, ia tetap bertanggung jawab. Sebab harta tersebut dipandang mutakawim, bernilai oleh non-muslim. Nah, ini dia pemahamannya ya. Adapun menurut jumhur ulama, harta ghairu mutakawim tetap dipandang mutakawim. Sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu bertanggung jawab jika merusaknya. Lagi-lagi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Next, harta yang kedua disebut dengan harta namanya harta mithli dan harta qimi. Ya, apa itu harta mithli dan harta qimi? Yaitu berdasarkan ada dan tidaknya di pasaran. Nah, itu dia, ada dan tidaknya harta di pasaran. Pertama, harta mithli. Apa itu harta mithli? Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau ketentuannya atau kesatuannya. Yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mithli terbagi 4. Ya, harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan bersih, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan ukuran seperti meter dalam bahan pakaian. Jenisnya dapat diperoleh di pasar secara persis. Jadi maksudnya harta mithli ini yang dia memang bisa diukur gitu ya, bisa diukur. Ada satuannya. Kemudian yang kedua ada namanya harta qimi. Apa itu harta qimi? Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan pada satuannya dalam hal kualitas. Seperti satuan pepohonan, logam mulia, binatang, atau peralatan rumah tangga. Jenisnya sudah didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda kecuali dalam nilai harganya. Maksudnya mungkin nama bendanya sama, itu maksudnya ya. Bendanya sama. Misalnya kan setrika ataupun kompor atau kipas angin dengan merek yang dengan bentuk yang namanya sama, ya. Tapi dengan merek yang berbeda, terkadang harganya pun berbeda, itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya dari harta qimi ini. Atau begini, ketika kurban lah ya, kebiasaan mungkin kenapa kok terjadi perbedaan terkadang dari satu masjid ke masjid lain gitu. Ada yang berkurban dengan kalau tahun 2021 ini ada yang berkurban dengan 2 juta pas gitu. Di masjid yang lain ataupun mungkin hanya berbeda gang saja, ada yang berkurban dengan 2.200.000, 2.500.000 kan begitu. Ya padahal sama-sama lembu gitu namanya. Cuma terkadang ya beratnya itu yang menentukan berat dan kualitas dari lembunya itu tersendiri. Maka harta itu tadi saya bilang ya, harta pembagian menurut ada dan tidak yang di pasaran, maka dia termasuk harta mithli dan harta qimi. Kenapa harta ini harus dibagi kepada 2? Ya, ini kita lihat faedah pembagiannya. Pada harta al-qimi tidak mungkin terjadi riba karena jenis batuannya tidak sama. Namun pada harta al-mithli bisa berlaku transaksi yang menjurus pada riba. Maksudnya apa? Ya ini sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau harta mithli itu ya nggak mungkin ada dilebihkan gitu. Kadang sama ya. Misalnya harga telur ya, mungkin di satu pasar dengan pasar yang lain mungkin sama gitu. Tidak terlalu mungkin ya berbeda sedikit saja gitu, tapi kan masih karena kebutuhan ya, perbedaan itu ya dilanggar gitu. Tapi karena memang butuh ya dibeli kan begitu.
Kemudian yang kedua, faedah dari pembagian harta tadi, dalam suatu perserikatan, ya perserikatan maksudnya perkumpulan harta yang bersifat al-misli, seorang mitra serikat boleh mengambil bagiannya ketika mitra dagangannya sedang tidak di tempat. Akan tetapi pada harta yang bersifat al-qimmi, masing-masing pihak tidak boleh mengambil bagian selama pihak lain tidak berada di tempat. Nah, ini berarti kehadiran dari kalau seandainya berkumpul ya, berkumpul. Kemudian yang ketiga, C, apabila harta yang bersifat al-misli dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan harta sejenis. Namun, apabila pengerusakan dengan sengaja terhadap harta yang bersifat al-qimmi, harus diganti dengan memperhitungkan nilainya. Itu ya. Kemudian telur ya. Memang ini masih ya namanya perbedaan pendapat ya di kalangan ulama ya. Contoh kita memecahkan telur tak sengaja gitu, konsep dasarnya harus tukar dengan telur juga. Nah, tapi kan karena sekarang dinilai harta tersebut dari nilai harganya gitu, maka kita bayar saja nilai dari benda tersebut atau harganya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, kalau ada selanjutnya ada yang harta digolongkan kepada harta istihlak dan isti'mal. Apa itu harta istihlak dan isti'mal? Dilihat dari segi pemanfaatannya. Ya, ada harta istihlaki ya dan isti'mali. Harta istihlaki adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar, sabun dan lain-lain. Nah, ya kayak mana kita mau cakap lain mau contohnya padi gitu ya. Padi kalau nggak dikupas, kalau nggak diproses nggak bisa jadi beras gitu. Itu maksudnya. Nah, kita mau mau minum apa? Mau minum jus jeruk, contohnya gitulah, jus jeruk. Gimana kita mau minum jus jeruk kalau seandainya kita tidak mengkupasnya, kemudian tidak kita peras, tambah gula, minum, kan begitu. Ada usaha di situ. Jadi merusak benda tersebut untuk mengambil manfaatnya. Itu maksud harta istihlaki. Dan harta istihlaki ini terbagi dua. Yang pertama ada harta istihlaki hakiki dan harta istihlak hukuki. Ya, hakiki dan hukuki. Istilah hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali pakai. Misalnya apa? Kayu bakar. Jika dibakar maka akan habis. Ya. Jadi kan ya apakah dia langsung atau kembali lagi kan tidak gitu. Kalau dibakar dimanfaatkan sudah tidak selesai gitu. Itu istilahnya hakiki. Nah, kalau istilahnya hukuki, harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Nah, misalnya apa? Uang yang dipakai untuk membayar hutang kan hanya berpindah kepada orang yang kita bayar hutangnya, gitu. Tapi kan berarti setelah kita pindahkan harta kita bayar hutangnya berkuranglah nilai uang tersebut, tidak kan tetap sama nilainya. Ya, atau dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh dan berpindah ke pemilikan. Nah, ya. Jadi itu harta istihlaki. Harta isti'mali adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tanpa merusak zatnya. Ya. Harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tanpa merusak zatnya. Zatnya tetap. Harta jenis ini tidak habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Contoh, rumah, tempat tidur, pakaian, buku dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak perlu memanfaatkan dari harta istiqmal ini, tidak perlu merusak bendanya gitu. Seperti rumah, karena kita manfaatkan bukan berarti kita harus rusak rumah gitu, tidak. Atau tempat tidur kan digunakan hanya untuk tidur gitu, bisa dimanfaatkan benda tersebut, harta tersebut gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Kemudian ada namanya harta mangkul dan ghairu mangkul. Apa itu harta mangkul dan ghairu mangkul? Kita lihat. Itu berdasarkan jenisnya. Ya, berdasarkan jenisnya. Menurut ulama Hanafi dan Hanabilah, ya Hanabilah ini pendapat dari sebagian ulama Hambali, harta mangkul itu adalah harta yang bergerak.
Berarti harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya disebabkan karena perpindahan atau perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan yang halal diperjualbelikan, benda-benda yang ditimbang dan diukur. Contohnya begini, kita beli lemari, beli lemari yang mungkin ketika kita datang ke toko itu hanya dipajang etalasenya saja gitu. Tapi ternyata ada yang model lemari itu yang kita pilih itu modelnya harus dirakit gitu. Modelnya harus dirakit. Ya kita beli model yang rakit itu gitu. Kita mulai ambil rakit, kemudian kita rakit lagi di rumah. Ya akhirnya pun nanti fungsinya kan sama gitu. Tapi ketika membelinya itu bukan barang yang itu kita tuju, tapi barang yang berbeda bentuknya, tapi tujuannya nanti pun sama. Itu maksudnya harta mangkul itu. Ya. Kemudian harta mangkul pun dibagi lagi, ada namanya harta aqar. Artinya adalah harta tetap yang tidak mungkin diubah dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti rumah. Ya, kira-kira kalau kita beli rumah kan dia nggak bisa dipindahkan gitu ya, nggak bisa dibarter. Kita pembeli rumah, ya kita harus merubah bentuknya gitu, merubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, dan barang-barang lain yang telah membumi. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan tanaman tidaklah termasuk aqar kecuali kalau keduanya menyatu dengan bumi. Dengan demikian, menjual tanah yang di atasnya ada bangunan atau tanaman, maka bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ikut menempel di tanah tersebut dihukumi aqar. Ya. Sebaliknya, apabila hanya menjual bangunan atau tanamannya saja, maka tidak dihukumi aqar. Sebab aqar menurut ulama Hanafiyah hanyalah tanah bumi, sedangkan selain itu adalah harta mangkul. Jadi kalau misalnya kalau kita mau jual tanah, di atas tanah itu ada rumah. Saya sudah otomatis include di situ kan, kita jual tanah dan jual rumah gitu ya. Jual tanah dan jual rumah. Tapi kalau istilahnya jual rumah, ya berarti mungkin tanah yang ini masih tadi perspektifnya, pandangannya berbeda di kalangan ulama masih gitu ya. Kita jual rumah, kita nggak bisa memanfaatkan tanahnya gitu. Ya. Kemudian menurut ulama Malikiyah menyempatkan cakupan mangkul memperluas pengertian aqar, yaitu mangkul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku dan sebagainya. Itu harta mangkul. Ya, kalau aqar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah dari asalnya seperti tanah, atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah atau pohon. Maksudnya apa? Seperti kita beli bibit ya, ya mungkin kita masih beli ya bibitnya awal untuk bunga, kita pindahkan ke rumah kita berawat, kan dia berkembang, berbeda berkembang tentang secara fisik dari benda tersebut atau harta tersebut. Ya. Kita lihat selanjutnya. Ada harta ain dan harta dain ya. Golongan yang ketiga, harta itu dimasukkan dalam golongan harta ain dan harta dain dilihat dari bentuk dan nilainya. Maka ada harta ain dan harta dain. Harta ain yaitu harta yang berbentuk benda seperti meja, kursi, kendaraan dan lain-lain. Harta ain ini terbagi dua. Ada harta ain zati qimah, adalah benda yang memiliki bentuk dan nilai yang meliputi benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya atau tidak, atau benda yang dianggap harta yang ada atau tidak ada sebangsanya. Kemudian benda yang dianggap harta yang dapat atau tidak dapat bergerak. Itu makanya harta ain zati qimah. Kemudian harta ain ghairi zati qimah adalah benda yang seperti yang tidak dapat dipandang seperti harta karena tidak memiliki nilai atau harga, seperti sebutir beras. Ya.
Nah, ini harta ain. Kemudian harta dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Menurut ulama Hanafi, harta tidak dapat dibagi menjadi dua bentuk tersebut, sebab harta menurut mereka haruslah sesuatu yang terwujud dan berbentuk. Utang menurut ulama Hanafi tidaklah termasuk harta, tetapi bagian dari tanggung jawab. Ya, ini pun ada perbedaan pandangan ulama. Kemudian harta yang dikategorikan menjadi harta mamluk, harta mubah, dan harta mahjur ketika melihat status hartanya. Kenapa harta itu disebut mamluk? Harta yang telah dimiliki baik secara pribadi, yayasan, pemerintah maupun badan hukum. Nah, itu maksudnya dari kepemilikan ya, status hartanya. Ya, kita sudah punya memang kita yang beli sudah jelas gitu. Ataupun dimiliki oleh organisasi ataupun dimiliki oleh lembaga atau badan yang memang sudah ada pernyataan surat kepemilikannya. Kemudian harta mubah apa itu? Adalah harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti hewan buruan, kayu di hutan beserta buah-buahannya dan lain-lain. Ya. Kemudian harta mahjur adalah harta yang dilarang syarak untuk memilikinya, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Nah, itu harta mahjur. Kenapa harus dibagi seperti ini? Harta yang boleh didayagunakan atau tasarruf adalah harta al-mamluk. Ya, jadi harta yang sudah jelas kepemilikannya baru kita dapat proses gitu. Kemudian tiap-tiap manusia boleh memiliki harta al-mubah sesuai kemampuan dan usahanya yang dibenarkan oleh syarak. Dengan demikian, maka harta tersebut akan menjadi miliknya, seperti orang yang menghidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya tadi ya, ahyatul mawat tadi. Ya, hal ini telah dibenarkan oleh syarak. Nah, kemudian ada harta yang digolongkan menjadi harta dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Ya, harta yang dapat dibagi atau dalam bahasa fikihnya itu qabli li al-qismah, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagikan, seperti beras, tepung dan lain-lain. Kemudian harta yang tidak dapat dibagi-bagi ghair qabil al-qismah, yaitu harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagi-bagi, seperti piring, mesin, kursi, meja dan lain-lain. Nah, coba kan begitu. Maksudnya apa ini? Apa mungkin bisa ketika piring ya yang sudah bulat dipecahkan kemudian dibagi gitu, bisa dipakai dimanfaatkan kan tidak? Atau mesin ya yang dapat onderdilnya aja, yang satu dapat baut dan satu dapat dapat gearnya gitu kan, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu dari segi pembagiannya itu harta tersebut. Kemudian harta dapat dikatakan harta pokok dan hasil jenisnya. Maka ini menurut berkembang atau tidaknya. Harta pokok atau al-mal as-sahil ya adalah harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Ya. Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Ya, kemudian harta hasil atau samarah yaitu harta hasil yang terjadi dari harta yang lain. Di antara contoh harta pokok adalah sapi, dan harta hasil adalah susu atau daging sapi. Nah, maksudnya harta tersebut dapat menghasilkan harta lagi gitu. Ya, dari sapi kita bisa manfaatkan apa? Bisa manfaatkan susunya. Dari sapi kita bisa manfaatkan apa? Dagingnya gitu. Atau jika dicontohkan bulu yang dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok, bulunya merupakan harta hasil. Harta pokok ini dapat disebut sebagai harta modal. Ya, itu kita pahami ya. Next, selanjutnya harta digolongkan menjadi harta khas dan harta am. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pemilikannya. Harta khas atau harta khusus adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan seenaknya kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Maksudnya sudah terkhusus gitu. Ya, sudah miliknya sudah ada gitu. Kalau kita ingin memanfaatkannya harus minta izin. Minta izin kepada pemilik sahnya gitu. Kemudian harta am atau harta umum adalah harta milik umum atau bersama,
semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa. Itu ya. Maka kepemilikan harta, pemilik mutlak sudah jelas Allah. Penisbatan kepemilikan kepada Allah mengandung tujuan sebagai jaminan emosional agar harta diarahkan untuk kepentingan manusia yang selaras dengan tujuan penciptaan harta itu sendiri. Tetapi Islam mengakui kepemilikan individu. Ya, Islam memiliki kepemilikan individu dengan satu konsep khusus, yakni konsep khilafah, bahwa manusia adalah khalifah ya di muka bumi yang diberikan kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan segala isi bumi dengan syarat sesuai dengan segala aturan dan pencipta harta itu sendiri. Kita kan sebagai khalifah, silakan sebagai pemimpin manusia, ya. Tapi ingat, manfaatkan, ya, kita diberikan sebebas-bebasnya untuk memanfaatkan bumi Allah ini, ya, tapi jangan berlebihan, dan manfaatnya itu menggunakan harta itu harus sesuai dengan tujuan dari Allah sendiri gitu. Untuk kita bahas tadi konsepnya ya, bahwasanya harta itu jangan sampai malah menjadikan kita orang yang lalai. Kemudian harta dinyatakan sebagai milik manusia sebagai hasil usahanya. Al-Quran menggunakan istilah al-milku dan al-qasbu untuk menunjukkan kepemilikan individu ini. Dengan pengakuan hak milik perseorangan ini, Islam juga menjamin keselamatan harta dan perlindungan harta secara umum. Islam juga mengakui kepemilikan bersama atau syirkah, ya, dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diakui pada bentuk-bentuk kerjasama antar manusia yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan atas kerelaan bersama. Kepemilikan negara diakui pada aset-aset penting, terutama pada sumber daya alam yang pengelolaannya atau pemanfaatannya dapat mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sesuai dengan ini, sejalan dengan undang-undang kita ya, bahwasannya air, bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan ya, masyarakat Indonesia. Ya, cuma ya, itu kembali ke kita lah. Kita lihat apakah sudah seperti itu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ini ya, harta yang tidak dapat, tadi kita bahas ini, harta yang tidak dapat dimiliki dan dimiliki orang lain tadi ya. Tadi makanya ini jenis-jenis harta saya tadi baca. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang jual beli. Iya, itu saja. Ya, alhamdulillah sudah sampai kita pahami ya tentang harta. Jadi harta itu konsepnya seperti apa, kemudian apa pembagian harta itu, ya, kemudian kita harus memposisikan harta itu sebagai apa dalam kehidupan kita. Kembali lagi tadi yang disebutkan oleh Rasul, bahwa harta itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, dari bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara kita menghabiskannya atau memanfaatkannya. Demikian mungkin pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tetap mengelafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun min lafatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.